Selamat pagi, saya Esther Ervina, MPM 2017-21500-453, kelas R7F dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pragmatik dengan materi kalimat interrogatif dan kalimat imperatif. Yang dosen pengampuhnya adalah Bapak Irwan Siagian, MPD. Sebelum masuk ke materi kalimat interrogatif dan kalimat imperatif, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu pengertian kalimat. Menurut Dola tahun 2010 halaman 76, kalimat adalah suatu konstruksi yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa, disertai intonasi final, dan bila diperlukan dilengkapi dengan konjungsi. Dan menurut Ramlan tahun 2005 halaman 23, kalimat adalah satuan gramatik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik. Contoh kalimat. 1. Dia datang dari Jakarta. 2. Mereka berbicara tentang politik. 3. Anak itu makan kue. 4. Ayah ada di rumah. Jenis-jenis kalimat. Menurut Putrayasa tahun 2009 halaman 19, jenis kalimat berdasarkan isinya dapat dibedakan atas 3 bagian, yaitu kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Menurut Alwi dan kawan-kawan tahun 2010 halaman 360, berdasarkan bentuk atau kategori sintaksisnya, kalimat dibagi atas 1. Kalimat deklaratif atau kalimat berita, 2. Kalimat imperatif atau kalimat perintah, 3. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya, dan 4. Kalimat ekslamatif atau kalimat seru. Dan menurut Ramlan tahun 2005 halaman 26, berdasarkan fungsinya dalam hubungan situasi, kalimat dapat digolongkan menjadi 3 golongan, ialah kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat suruh. Pengertian kalimat interrogatif. Menurut Cair tahun 1988, halaman 397, menjelaskan kalimat tanya adalah kalimat yang isinya mengharapkan reaksi atau jawaban berupa pengakuan, keterangan, alasan, atau pendapat dari pihak pendengar atau pembaca. Jadi, kalimat interrogatif adalah kalimat yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu secara formal yang ditandai oleh kehadiran kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana yang mengandung suatu pertanyaan. Menurut Al-Syahbana tahun 1983, halaman 79, ciri-ciri kalimat tanya yaitu A. Selalu diakhiri dengan tanda baca yaitu tanda tanya. B. Pada umumnya diawali dengan kata-kata tanya seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. C. Sering juga disertai dengan imbuhan kah dan partikel kan, contohnya apakah, di manakah, kapankah, ya kan, dan lain-lain. D. Memiliki 2 macam intonasi, yaitu pada kalimat tanya yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak, intonasi pada akhir kalimat naik, sedangkan pada kalimat tanya yang membutuhkan jawaban yang jelas, intonasi pada akhir kalimat menurun. Jenis kalimat interrogatif. Menurut Cair tahun 1998, halaman 397, jenis kalimat interrogatif dibedakan menjadi 4 jenis, berdasarkan reaksi jawaban yang diharapkan, yaitu 1. Kalimat tanya yang meminta pengakuan, ya, tidak, atau ya, bukan. 2. Kalimat tanya yang meminta keterangan mengenai salah satu unsur kalimat. 3. Kalimat tanya yang meminta alasan. 4. Kalimat tanya yang meminta pendapat atau buah pikiran orang lain. Contohnya, 1. Kalimat interrogatif yang meminta pengakuan jawaban ya atau tidak, atau ya atau bukan. Apakah pejabat itu ditahan KPK? Ya, pejabat itu ditahan KPK. Tidak, pejabat itu tidak ditahan KPK. Bukan, pejabat itu tidak ditahan KPK. 2. Kalimat interrogatif yang meminta keterangan mengenai salah satu unsur fungsi kalimat, yaitu A. Apa, B. Siapa, C. Mengapa, D. Di mana, E. Kapan, dan F. Bagaimana.
Berikut tabel beserta penjelasannya. Kata tanya apa untuk menanyakan keterangan maksud, tujuan, nama benda, dan profesi. Kata tanya siapa untuk menanyakan keterangan nama orang. Kata tanya mengapa untuk menanyakan keterangan sebab, alasan, latar belakang. Kata tanya di mana untuk menanyakan keterangan alamat, tempat, arah. Kata tanya kapan untuk menanyakan keterangan waktu. Kata tanya bagaimana untuk menanyakan keterangan proses atau alur dari sebuah kejadian. Contoh A. Untuk menanyakan maksud digunakan kata tanya apa. Apa yang kamu lakukan di tempat sepi ini? B. Untuk menanyakan orang atau yang diorangkan digunakan kata tanya siapa. Siapa nama gadis itu? C. Untuk menanyakan sebab digunakan kata tanya mengapa. Mengapa anak itu terjatuh? D. Untuk menanyakan alamat digunakan kata tanya di mana. Di mana alamat rumahmu? E. Untuk menanyakan keterangan waktu digunakan kata tanya kapan. Kapan kamu berangkat ke Bali? Dan F. Untuk menanyakan proses digunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara mengaduk bahan puding? 3. Kalimat interrogatif yang meminta alasan. Mengapa kamu sering terlambat? Mengapa anggota DPR itu ditangkap? 4. Kalimat interrogatif yang meminta pendapat atau hasil pikiran orang lain. Bagaimana cara mengangkat batu sebesar ini? Bagaimana cara kalian menyelamatkan diri? Selanjutnya, saya akan membahas materi kedua, yaitu kalimat imperatif. Pengertian kalimat imperatif menurut Ali Syahbana dalam Rahardi tahun 2005, halaman 19, mengartikan sosok kalimat perintah sebagai ucapan yang isinya memerintah, memaksa, menyuruh, mengajak, meminta, agar orang yang diperintahkan itu melakukan apa yang dimaksudkan dalam perintah itu. Dan menurut Keraf, dalam Rahardi tahun 2005, halaman 27, mendefinisikan kalimat perintah sebagai kalimat yang mengandung perintah atau permintaan agar orang lain melakukan sesuatu seperti yang diinginkan oleh orang yang memerintahkan itu. Ciri formal kalimat imperatif. Menurut Alwi dan kawan-kawan tahun 2010, halaman 362, kalimat imperatif memiliki ciri formal seperti berikut. A. Intonasi yang ditandai nada rendah di akhir tuturan. B. Pemakaian partikel penegas, penghalus, dan kata tugas ajakan, harapan, permohonan, dan larangan. C. Susunan inversi sehingga urutannya menjadi tidak selalu terungkap predikat subjek jika diperlukan. Dan D. Pelaku tindakan tidak selalu terungkap. Fungsi kalimat imperatif untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan kegiatan ataupun melakukan sesuatu. Jenis kalimat imperatif beserta contohnya. Menurut Alwi dan kawan-kawan tahun 2010 halaman 362-366, jenis kalimat imperatif dibagi menjadi 7 bagian, yaitu 1. Kalimat imperatif tak transitif. 2. Kalimat imperatif transitif. 3. Kalimat imperatif halus. 4. Kalimat imperatif permintaan. 5. Kalimat imperatif ajakan dan harapan. 6. Kalimat imperatif larangan. Dan ketujuh, kalimat imperatif pembiaran. Contoh 1. Kalimat imperatif tak transitif dibentuk dari kalimat deklaratif tak transitif yang dapat berpredikat verba dasar, frasa adjektifal, dan frasa verbal yang berpredikat ber atau meng ataupun frasa preposisional. Contoh, masuk narko. Tenang anak-anak. 2. Kalimat imperatif transitif mirip dengan konstruksi kalimat deklaratif pasif. Dapat dianggap berbentuk pasif ialah kenyataan bahwa lawan bicara yang dalam kalimat deklaratif berfungsi sebagai subjek pelaku menjadi pelengkap pelaku, sedangkan objek sasaran dalam kalimat deklaratif menjadi subjek sasaran dalam kalimat imperatif. Contoh,
A. Kamu menganggap dia orang gila, yaitu kalimat berita. B. Anggaplah dia orang gila, yaitu kalimat perintah. 3. Kalimat imperatif halus adalah kata yang dipakai untuk menghaluskan isi kalimat imperatif. Kata seperti tolong, coba, silakan, sudilah, dan kiranya. Contoh, tolong kontrak ini dikirim segera. Kiranya Anda tidak berkeberatan. 4. Kalimat imperatif permintaan digunakan untuk mengungkapkan permintaan. Kalimat seperti itu ditandai oleh kata minta atau mohon. Contoh, minta maaf Pak, mohon diterima dengan baik. 5. Kalimat imperatif ajakan dan harapan tergolong kalimat yang biasanya didahului kata ayolah, marilah, harap, dan hendaknya. Contohnya, marilah kita bersatu. Harap duduk tenang. Hendaknya nasihat ini Anda turuti. Ayolah ikut pergi bertamasya bersama kami. 6. Kalimat imperatif larangan yang mempunyai maksud memberikan larangan dengan kata janganlah. Contoh, janganlah membaca di tempat gelap. Dan ketujuh, kalimat imperatif pembiaran adalah kalimat yang menginginkan terhadap lawan bicara, tidak melarang atau membiarkan berbuat sesuai dengan tujuan pembicara. Contohnya, biarkanlah mereka pergi. Biarlah saya pergi dulu, kau tinggal di sini. Simpulan dari kedua materi yang saya sampaikan adalah kalimat interrogatif yang juga dikenal dengan nama kalimat tanya adalah kalimat yang dipakai oleh komunikator untuk memperoleh informasi atau jawaban dari komunikan yang diakhiri dengan tanda tanya. Dan kalimat imperatif yang juga dikenal dengan nama kalimat perintah adalah kalimat yang dipakai oleh komunikator untuk menyuruh atau melarang komunikan yang diakhiri dengan tanda seru atau tanda titik. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah pragmatik, Bapak Irwan Siagian MPD, dan teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi. Selamat pagi.